warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Hidayati dari SD Alam Ar-Rahmah Malang. Saya Susiana Susanti dari SDN 1 Sumber Sekar. Saya Titik Pujiati dari SDS Alam Ar-Rahmah. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Malang. Selamat menyaksikan video demonstrasi kontekstual Modul 2.3. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Bu Susi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin. Baik-baik saja ya. Sehat dan baik saja. Alhamdulillah. Bu Titi, kali ini Bu Titi akan melakukan proses coaching ya. Jadi sebelum Bu Titi melakukan coaching, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Yang pertama adalah apakah percakapan yang dilakukan oleh Bu Titi sudah sesuai dengan alur delta atau belum. Kemudian apakah Bu Titi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga, bagaimana Kuci menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Bu Titi. Dan jangan lupa harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, antara lain satu, kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Itulah rubrik penilaian yang akan saya lakukan. Bagaimana Bu Titi? Apakah ada pertanyaan? Baik Bu Susi, insya Allah tidak ada pertanyaan. Selanjutnya, sebelum proses coaching dimulai, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Titi. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Yang saya ingin kembangkan dari kompetensi coaching kali ini yaitu yang pertama adalah persen kehadiran penuh dan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baiklah. Kemudian yang kedua, kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik ya dalam observasi kali ini? Baik Bu, yang ingin saya kembangkan kompetensi coaching kali ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya. Nah, kemudian yang ketiga atau pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin dicapai oleh Ibu Titi dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan dan mengharapkan proses coaching ini mengharapkan kalau coaching saya itu bisa memberikan solusi atas permasalahan dan memberikan langkah-langkah proses untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Baiklah Bu Titi, itulah pertanyaan dari saya. Saya kira cukup sekian dan selamat melaksanakan coaching. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Alvina. Waalaikumsalam Bu Titi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Titi, ya tetap bersyukur Bu Titi. Iya, kelihatannya jenengan ini lelah-lelah gitu ya, baru keluar dari kelas kayaknya ini ya. Iya Bu Titi. Oh. Kebetulan kelas yang barusan saya ajar ini ada sedikit permasalahan Bu Titi. Bisa diceritakan Bu, apa itu permasalahannya yang di kelasnya jenengan itu bagaimana? Gini ya, kebetulan ini kan kelas yang baru saya pegang di tahun ini ya, jadi saya belum mengenal karakter semuanya karena pada saat mereka kelas 1, 2, 3 saya tidak mengajar. Nah pada tahun ini di kelas 4 saya mengajar mereka mata pelajaran bahasa Indonesia gitu. Jadi saya menemukan ada satu anak yang ini kurang bisa konsentrasi saat pembelajaran, padahal anak ini pandai. Berarti ini ya
bisa saya catat itu kurang antusias ya Bu ya, kurang semangat gitu dalam pembelajarannya. Mohon maaf Bu Alvina gitu ya. Iya, mungkin bisa Iya. bisa dikatakan seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, kira-kira Bu Alvina ini pengennya yang bagaimana, harapannya untuk anak tersebut itu bagaimana gitu Bu Alvina? Saya harapannya itu anaknya bisa membaur dengan teman-temannya. Jadi kalau ada tugas, dia juga ikut bersama-sama dengan teman-temannya, ikut melakukan apa yang diperintahkan oleh guru, ikut bekerja sama dengan anggota kelompok yang sudah ditunjuk, begitu. Begitu ya. Iya, bagus sekali ya. Apa itu harapannya Bu Alvina itu ya. Kalau misalkan seperti itu, kira-kira berarti sudah di level berapa ya Bu ya? Antara 1 sampai 10 itu berapa ya Bu? Menurut Ibu Alvina Ini kan hanya permasalahan anaknya pribadi ya. Kalau menurut saya sih di level 6 gitu. Iya, masih level 6 berarti memang rendah ya Bu ya. Iya. Maaf ya, masih rendah sekali. Iya. Jadi kalau misalkan harapannya Bu Alvina sendiri ini pengennya di level berapa? Saya pengennya sih nggak muluk-muluk dulu ya, mungkin di awal-awal ini semoga bisa di level 8 lah, naik gitu. Ya berarti sedang-sedang gitu ya Mas. Iya. Ya nggak terlalu tinggi dan nggak Iya. terlalu rendah gitu ya. Ya, semoga saja Allah memberikan kemudahan buat Bu Alvina ya. Amin, amin, untuk amin. mencapai level tersebut gitu ya. Iya. Nah, kalau misalkan jenengan kan sudah mengidentifikasi semuanya, sudah tahu ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk pembelajarannya ke depannya itu akan dilaksanakan pada kapan gitu? Rencana saya ini pekan depan ini saya sudah membuat modul ajar sih. Saya mencoba membuat modul ajar yang lebih inovatif lagi gitu ya. Iya. Berarti itu ya pekan depan setelah ini tadi ya MPLS itu ya, Iya. pengenalan kelasnya. Nah itu kan bisa jenengan lakukan. Di samping itu kan bisa mengenali karakter-karakter anak gitu ya. Iya. Nah, mungkin itu jadi semoga dilancarkan ya Bu Alvina ya. Amin, amin. Pekan depan jenengan membuat proses pembelajaran yang kreatif gitu ya, Iya. yang kreatif dan inovatif supaya anak ini bisa yang kurang antusias bisa antusias gitu ya. Iya. Berarti di modul ajarnya jenengan ini ya kasih kasih kreatif gitu ya Bu ya. Iya. Ya baik ya. Kalau semoga pekan depan Bu Alvina memberikan pembelajaran yang kreatif, yang inovatif pada modul ajarnya, dan semoga anak-anaknya bisa aktif kembali ya, bisa semangat lagi gitu ya. Saya doakan semoga bermanfaat ya Bu ya. Iya, terima kasih banyak ini ya. Saya bercerita pada Bu Titi ini untuk meringankan beban. Iya, berarti perasaannya Iya. sudah plong gitu ya Bu ya. Iya. Kita mau ngobrol-ngobrol ini. Iya, iya. Iya. Nah, itu ya. Jadi semoga ketika di dalam kelas dengan pembelajaran Bu Alvina yang baru, anak lebih semangat lagi. Amin, amin, amin. Makasih ya Bu Titi ya atas supportnya. Nah, mohon maaf ya Bu Alvina ya, ini kayaknya waktunya sudah mepet ya. Iya, Sudah iya, mepet. nggak apa-apa Bu Titi. Ya, saya akhiri ya Bu Alvina ya. Ini waktunya pulang memang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Bu Titi, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching dengan Koci tadi? Alhamdulillahirrahmanirrahim, rasanya senang ya. Kemudian karena bisa berbagi ilmu dengan Bu Alvina ya tadi ya, coach saya itu. Nah, ya pokoknya senang Bu, bahagia gitu. Alhamdulillah. Bahagia.
Iya, saya akan menyampaikan beberapa catatan hasil observasi saya selama coaching tadi. Yang pertama, proses coaching sudah berjalan dengan baik, kemudian sudah menggunakan alur percakapan Tirta, kemudian juga sudah berusaha menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Sehingga coach tadi bisa dengan leluasa mengungkapkan permasalahannya kepada Bu Titi ya tadi. Nah, berikutnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan proses coaching tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait dengan indikator yang sudah ditetapkan oleh Bu Titi tadi? Alhamdulillah Bu Susi, tadi dalam proses coaching yang kami lakukan sudah sesuai dengan indikator dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Ya, begitu. Iya. Kemudian pertanyaan kedua Bu Titi, Iya. kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Titi supaya dapat melaksanakan coaching dengan lebih baik? Iya. Saya berharap, saya berkeinginan supaya ketika proses coaching untuk lebih baiknya lagi, saya itu pengen belajar lagi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya ya, karena dengan itu kan bisa memancing coaching untuk menggali permasalahan-permasalahan yang ada dalam hatinya, enak gitu ya. Jadi insya Allah itu yang ingin saya tingkatkan lagi untuk belajar menyampaikan pertanyaan. Oh, begitu ya Bu Titi, semoga kedepannya Bu Titi bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, dan lebih banyak menambah pengalaman untuk sering melakukan coaching ya. Jadi menambah jam terbang sehingga Bu Titi bisa melaksanakannya dengan lebih sempurna lagi. Begitu Bu Titi ya. Terima kasih Bu Titi sudah melaksanakan proses coaching, bisa berbagi dan berkolaborasi dengan coach ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Tina. Ya. Bagaimana kabarnya Bu Susi? Alhamdulillah baik-baik saja, luar biasa. Begitu Bu Alvina. Luar biasa ya. Ini sudah persiapan mau coaching ini ya? Iya ini. Iya. Sudah menyiapkan apa saja Bu Susi? Iya, saya harus menyiapkan diri, baik itu hati, pikiran supaya bisa present untuk coach saya. Masya Allah, KSE-nya sudah luar biasa ini Bu Susi. Iya, mudah-mudahan Bu Alvina ya. Ya, jadi saya di sini sebagai pengamat ya Bu Susi ya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses coaching ya. Jadi nanti ada alur penilaiannya. Jadi ada rubrik penilaian yang harus diketahui oleh seorang coach sehingga coaching nanti bisa berjalan dengan lancar. Gitu ya. Jadi begini Bu Susi, rubrik penilaian yang pertama nanti adalah apakah proses coaching yang dilaksanakan Bu Susi dengan coachingnya yakni Bu Titi sesuai dengan alur Tirta atau belum gitu ya. Insya Allah Bu Susi sudah mempersiapkan, jadi saya harap nanti sudah bagus gitu ya. Kemudian ada pertanyaan berbobot ya. Jadi pertanyaan berbobot ini salah satu dari rubrik penilaian yang sangat penting gitu. Kemudian yang terakhir yakni bagaimana seorang coach menanggapi pertanyaan dari coach. Itu juga kalau coachingnya itu menanggapi berarti memang tadi coachnya itu mampu menggali permasalahan yang dihadapi oleh coachnya ya, gitu. Kemudian yang selanjutnya itu tentang prinsip. Nah, prinsipnya coaching ya. Prinsipnya coaching ini ada prinsip kemitraan Bu Susi ya. Siap nih Bu Susi ya. Kemudian juga ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Gitu. Ada pertanyaan yang disampaikan Bu Susi? Sejauh ini belum Bu? Oke, tadi saya lanjutkan saya ya. pahami. Masya Allah luar biasa, semangat ini Bu Susinya ya. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan, Bu Susi ingin kembangkan dalam proses coaching ini? Iya. Sementara ini yang ingin saya kembangkan yaitu pada tahap mendengarkan aktif
dan mengajukan pertanyaan berbobot begitu Bu. Karena saya pikir itu penting ya bagi seorang coach supaya coach itu bisa mengutarakan sebanyak mungkin apa yang menjadi unek-uneknya gitu. Luar biasa ya, sebagai seorang coach ini memang benar-benar harus punya dasar ilmu KSP dan PSP. Nah, selanjutnya kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik? Ya, kalau secara spesifik itu pada mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Karena dari situ nanti seorang coach bisa memancing apa yang ada pada diri seorang coach begitu, sehingga coach itu nanti bisa mengutarakan apa yang menjadi permasalahan di dalam dirinya. Oke, saya garis bawahi bahwa pertanyaan berbobot ya yang ingin dikembangkan secara spesifik. Ya. Kemudian indikator yang bagaimana yang ingin dicapai dalam proses coaching kali ini. Pada akhir coaching saya berharap bahwa seorang coach nanti bisa menemukan solusi terbaik terhadap permasalahannya. Jadi dengan proses pemberdayaan nantinya diharapkan coach menemukan solusi sendiri dari dalam dirinya sendiri supaya permasalahan yang dihadapi itu bisa menemukan jalan keluar terbaik. Luar biasa ya. Jadi memang kita ini membantu coach menemukan solusi yang sebenarnya ada pada dirinya sendiri. Ya, Masya Allah ya. Baiklah Bu Susi, saya doakan semoga proses coachingnya Bu Susi dengan coachingnya Bu Titi nanti berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi pembelajarannya Bu Titi. Jadi Insya Allah semoga Allah memberikan kemudahan dan segala permasalahan yang dihadapi oleh coachingnya dapat terselesaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Mohon maaf ya ini saya mau ngajar ini gitu bersama anak-anak. Ya. Sukses untuk Bu Susi. Ya, sama-sama Bu. Oke. Assalamualaikum Ustazah Titi. Waalaikumsalam Bu Susi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, tapi juga sedikit sedikit lelah, sedikit pusing gitu ya. Iya, Iya. ini. Saya itu juga melihat panjenengan itu kayaknya datang itu dengan wajah yang tidak ceria ya. Saya mikir kira-kira permasalahannya ada di keluarga atau di murid begitu loh Bu Titi. Ini Bu, di kelas saya ini permasalahannya itu ada di kelas saya. Jadi saya itu mempunyai murid yang di kelas saya itu kurang antusias. Oh, kurang antusias Iya, gitu ya. ketika saya mengajar itu loh kurang antusias. Iya. Berarti permasalahannya Bu Titi ini muridnya kurang antusias terhadap pelajaran ya? Iya, betul. Ya agak males-malesan begitu tak Bu Iya. Titi? Oh, Dan begitu. ditambahi lagi kalau saya ngasih tugas itu ya selalu hanya 50% yang ini Yang mengerjakan. Oh begitu. Iya. Ya. Berarti permasalahannya Bu Titi itu anak-anak kurang antusias dan ketika mengerjakan tugas itu hanya 50% ya Iya. yang melaksanakan. Betul, Iya. betul sekali Bu. Ini gimana ya Bu ya saya ini ya. Iya, berarti Bu Titi ini menginginkan anak-anaknya seperti apa kira-kira? Saya pengennya itu kan ini ya yang ideal gitu ya Bu ya. Anak-anak itu senang dengan pelajaran saya, antusias, semangat. Kemudian kalau saya kasih tugas ya itu mengerjakan 100% lah. Kalau nggak 100% ya 99 begitu ya. Berarti Bu Titi itu menginginkan murid-muridnya antusias, semangat, kemudian mengerjakan tugas dengan tepat waktu begitu ya Bu? Iya, Ya betul. kalau saya melihat seperti itu berarti ini ada pada level 10 ya Bu Titi ya? Iya. 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 Berarti saat ini kalau Bu Titi menilai murid-muridnya itu ada pada level berapa Bu Titi? Saya kira itu masih level 6. Masih 6 ya. Iya, Idealnya 6. 10 ya. Iya, Berarti masih pada level 6. Iya. Bu Titi menginginkan sampai level berapa kira-kira anak-anak ini? Kalau bisa sih
9 gitu ya Bu Titi. Hampir mendekati ideal ya Iya. Bu Titi ya. Iya. Kemudian langkah-langkah kecil apa yang sudah Ibu Titi lakukan untuk mengatasi masalah murid yang kurang antusias, kurang semangat dalam mengerjakan tugas? Itu kira-kira langkah-langkahnya apa Bu Titi? Sebelumnya saya mengingat-ingat dulu ya Bu ya, waktu saya mengajar pas anak-anak itu belum antusias, maksudnya kurang antusias itu kayaknya saya itu ngasih pelajaran itu monoton gini ya. Mungkin terlalu monoton. Terlalu monoton, sedangkan murid-murid saya itu kan ya pengen pengen ini ya kreatif gitu ya. Nah, jadi sangat monoton sekali. Mungkin saya menyuruhnya nulis dan nulis begitu. Kemudian tugasnya juga ini saya itu ngasih tugas penyelesaiannya itu harus dari saya gitu Bu, dari saya. Jadi kalau misalkan tugasnya membuat puisi ya harus menulis, nggak boleh sambil ada video dan lain sebagainya, nggak boleh, kan harus ada dari saya gitu. Kemudian saya juga sepertinya ini ketika mengajar itu saya sendiri yang ngomong ya, belum memberikan kesempatan pada anak-anak untuk aktif gitu. Ya mungkin itu kali ya yang jadi permasalahannya kalau saya ingat ketika saya mengajar ini. Dan ya, berarti Bu Titi sudah tahu ya penyebabnya kenapa anak-anak kurang antusias, kurang semangat. Ya, mungkin salah satunya Bu Titi terlalu monoton ketika mengajar. Mungkin mohon maaf ya, kurang kreatif begitu Bu ya. Iya. Kemudian guru terlalu dominan, terlalu ceramah di depan, mungkin seperti itu ya Bu Titi. Ya bagus, sebagai seorang guru memang kita harus menyadari ya kekurangan kita ya Bu Titi sebagai evaluasi. Nah, kira-kira setelah tahu kelemahan kita di dalam mengajar, rencana-rencana apa yang ingin Bu Titi lakukan untuk membuat perubahan? Pengennya saya itu dalam proses pembelajaran itu ya tidak hanya dari teks-teks itu ya, dari teks-teks suruh baca gitu ya. Tapi pengennya mungkin dari internet, ngambil dari sosial media, misalkan Instagram atau reel Facebook, biar anak-anak itu tambah semangat gitu ya. Jadi tidak hanya dari teks-teks buku. Kemudian kalau misalkan tugasnya ya inginnya saya itu ya sesuai dengan kemampuan anak-anak, minatnya apa, tugasnya yang berbentuk apa untuk dikumpulkan kepada saya gitu. Jadi begitu. Berarti Bu Titi sudah mempunyai rencana ya melaksanakan pembelajaran yang kreatif, bisa dari internet, begitu ya, sesuai dengan zaman sekarang ya Bu Titi ya. Iya. Kemudian tugasnya sesuai dengan minatnya anak-anak, tidak sesuai dengan Bu Titi, begitu ya Bu Titi ya. Iya. Apakah itu sudah dilakukan Bu Titi? Nah, insya Allah pekan depan ini saya akan mencoba untuk melakukan bertahap mungkin ya, supaya anak-anak juga tidak langsung atau bagaimana gitu ya. Jadi saya akan mencoba bertahap, besoknya mengambilnya dari YouTube, besoknya lagi mengambil dari Facebook atau yang lain yang sesuai dengan pembelajaran materi tersebut. Berarti Bu Titi sudah mempunyai dua rencana ya, yaitu melaksanakan pembelajaran yang kreatif, kemudian memberikan tugas yang sesuai dengan minat anak-anak, begitu ya. Dan Bu Titi sudah akan melaksanakannya mulai minggu depan, mungkin setelah MPLS ya Bu Titi ya, ya segera akan dilakukan. Kemudian adakah rencana lain selain dua rencana ini tadi Bu Titi? Untuk sementara kelas saya masih itu ya. Berarti Bu Titi sudah mempunyai dua rencana gemilang ya, yaitu melaksanakan pembelajaran kreatif dan tugasnya sesuai dengan minat anak-anak supaya anak-anak aktif kembali, begitu Bu Titi ya. Dan akan dilaksanakan mulai pekan depan ya setelah MPLS. Baik Bu Titi, kira-kira setelah menemukan dua solusi tadi Bu Titi ya,
Kira-kira perasaan Bu Titi ini bagaimana? Alhamdulillah, Gitu senang sekali. Kayaknya bebannya itu sudah terangkat gitu loh Bu. Iya. Alhamdulillah. Berarti Bu Titik sudah menemukan solusi sendiri dari dalam diri Bu Titik tadi ya Bu Titik ya. Saya berdoa mudah-mudahan nanti Bu Titik bisa melaksanakan rencana ini dengan sukses ya, dan bisa menciptakan anak-anak yang bersemangat dalam belajar, bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya ya Bu Titik ya. Iya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya, atas kesempatannya ngobrol-ngobrol sehingga saya juga menemukan solusi yang tepat untuk kelas saya. Iya, sama-sama Bu Titik. Saya berdoa mudah-mudahan kedepannya Bu Titik tambah lancar, tambah semangat dalam mengajar mendidik anak-anak ya. Amin. Oh iya Bu Titik, kayaknya saya harus mengajar lagi nih Bu Titik. Nggak apa-apa dah saya tinggalin. Iya, tidak apa-apa Bu. Tidak Terima apa-apa kasih ya. Bu. Iya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga mendapatkan berkah barokah ya dari Allah Iya, percakapan amin. kita. Ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Alvina. Masya Allah. Wah, ini perasaannya bagaimana ini sekarang? Iya senang ya, lega Bu, karena sudah bisa berkolaborasi ya dengan Kuci untuk menyelesaikan suatu masalah begitu Bu. Masya Alhamdulillah Allah. bisa membantu. Berarti bisa dikatakan proses coachingnya Bu Susi ini sukses ya. Ya amin, mudah-mudahan seperti itu Bu. Saya tadi mengamati luar biasa memang Bu Susi sebagai seorang coach itu mampu menghadirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coachingnya tadi itu bisa nyaman untuk cerita ya. Iya. Nah, tadi saya amati yang sudah dilakukan Bu Susi itu sesuai dengan alur tirta. Begitu kan ya Bu Susi ya? Ya, karena saya mengamati tadi persiapannya Bu Susi sepertinya sudah 100% sehingga proses coaching pun juga berjalan dengan lancar ya. Betul. Nah, kalau Bu Susi sendiri merasakan tadi bagaimana menurut Bu Susi? Iya, kok sepertinya di luar dugaan ya Bu ya. Proses coachingnya ya dari awal sampai akhir berjalan seperti air, sesuai tirta itu tadi Bu. Oh iya kan? Lancar begitu sampai akhirnya kita berdua menemukan solusi terbaik. Iya. Lancar, mengalir seperti Iya, air. seperti Bahasa tirta itu. Jawanya, Iya. iya. Bahasa Jawa dari air itu kan Tirta. Nah, Nah, itu Bu, ya. Masya Allah nih. Nah, jadi setelah tadi Bu Susi proses coaching dengan Bu Titi yang bisa dikatakan menurut saya sudah sesuai ya, itu kemudian kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Susi? Iya, saya ingin mengembangkan ini pada mengajukan pertanyaan berbobot. Kenapa? Karena ini sangat penting supaya nanti si coach itu dengan leluasa, dengan nyaman bisa mengungkapkan perasaannya, permasalahannya kepada kita, dan kita bisa menuntun untuk menemukan potensi terbaiknya sehingga bisa menemukan solusi terbaik pula. Begitu. Masya Allah, padahal menurut saya tadi itu pertanyaannya sudah berbobot sekali gitu. Iya. Tapi Bu Susi ingin yang lebih baik Lebih lagi baik ya. lagi, Kalau kita bisa begitu. lebih baik maka itu yang Bisa ya. kita lakukan. Iya, gitu, Masya Bu, ya. Allah luar biasa ya. Menurut saya tadi Bu Susi bisa mempertahankan, Bu Susi juga sudah ada tindak lanjut untuk memperbaiki lagi. Insya Masya Allah, semoga Allah. kedepannya Bu Susi bisa semakin baik lagi Insya. dan bisa menularkan ilmunya Iya, kepada amin. rekan-rekan sejawatnya, Insya. baik di sekolahnya maupun di luar sekolahnya ya Bu Insya Susi Allah. ya. Amin, Kita amin. saling mendoakan semoga Allah Iya. berikan kemudahan, Iya. lancar selalu, Amin. kita semuanya dapat bermanfaat bagi lingkungan kita. Iya, Gitu ya Bu amin, Susi. amin, Bu, ya. Jangan lupa untuk selalu menggerakkan yang Iya, lainnya. menggerak gitu ya. dan tergerak dulu ya Bu ya. Iya. Iya. Itu mohon itu Iya, saja dari iya, saya Bu, Bu ya. Susi ya. Iya, Terima iya. kasih Bu Susi. Oke, Bu Alvina, sama-sama. Assalamualaikum Bu Alvina. Waalaikumsalam Bu Titi. Eh, sa-
Gimana kabarnya ya Bu Alvina ya? Saya kok Oh, sudah lupa. alhamdulillah, Ya. baik, Bu Titi, sudah Masya terlihat Allah. baik. Iya, sangat sangat apa semangat sekali nih. Tentu dong, Iya. Bu Titi. Soalnya habis ini mau kucing kan Bu. Ya, benar Masya sekali. Allah, pasti nih persiapannya sudah 100% ya. Ya. Doakan saja Bu Titi, semoga Masya lancar ya. Allah. Iya iya. Saya sebagai observer ya Bu, nanti insya Allah saya akan bantu jenengan pada saat kucing. Nah, di sini sebelumnya saya mau memberitahukan atau mendiskusikan rubrik penilaian ya Bu, supaya nanti jenengan mengetahui pada saat proses kucing ini ya. Yang pertama yaitu apakah nanti jenengan kucing itu sesuai dengan alur tirta ataukah tidak, Yes, gitu ya. ya. Yang kedua yaitu jenengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing, yaitu Ya, Bu Insya Susi Allah. ya, insya Allah ya nanti ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kucing ini menanggapi coach pada saat jenengan kucing, gitu ya. Ya, Bu. Siap, Nah, siap, insya Allah. ketika kucing itu juga jenengan harus mengetahui prinsip kucing ya. Ya. Yang pertama misalkan adalah kemitraan. Jadi tidak ketika kucing antara coach dan kucing itu tidak seperti atasan dan bawahan, sehingga membuat kucing ini tidak bisa mengeluarkan unek-uneknya gitu ya Bu ya. Jadi harus kemitraan seperti persaudaraan gitu Ya, ya. insya Allah. Kemudian proses kreatif, terus memaksimalkan potensi. Jadi biar jenengan bisa menggali potensi dari kucing itu sendiri, meskipun kucingnya itu yang mempunyai masalah begitu ya. Nah, dari sini apa ada yang ditanyakan Bu Alvina? Mungkin belum, mungkin. Insya Allah tadi sudah dapat apa yang disampaikan oleh Bu Titi. Terima kasih Bu Alvina. Nah, sebelum jenengan kucing, saya mau memberikan beberapa pertanyaan ya. Oke. Yang pertama adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada saat proses kucing ini? Saya ingin mengembangkan pada pertanyaan yang nantinya bisa menjadi pemantik dari koci saya itu agar mau mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya itu. Terus yang kedua, kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik itu tadi? Ya, saya ingin mengembangkan di itu pertanyaan berbobot itu. Ya, bagus sekali ya. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, bagaimana cara untuk maksudnya bagi indikator yang bagaimana yang dicapai dalam proses kucing kali ini? Harapan saya koci itu nantinya nyaman untuk menyampaikan permasalahannya yang ada pada dirinya kepada saya, sehingga saya bisa mencoba untuk menggali apa yang ada pada diri koci itu, supaya si koci ini bisa mengenali bahwa dirinya itu sebenarnya juga punya solusi begitu Bu. Oh, bagus sekali ya. Terima kasih banyak ya Bu. Saya yang makasih Bu Titi. Jawaban jenengan luar biasa sekali ya. Saya doakan ya semoga proses kucingnya jenengan bersama kucing Bu Susi ini berjalan baik, lancar dan Amin, menyenangkan. insya Allah. Mohon doanya. Monggo silakan Ya. untuk proses kucing. Terima kasih banyak Bu Titi ya. Sama-sama. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Alvina. Pripun kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Ya, jenengan melihat saya bagaimana Bu? Saya melihatnya itu seperti memendam sesuatu. Memang dari luar nampak baik-baik saja. Iya Bu Alvina begitu. Memang betul jenengan kak kayak ini ya,
pandai menebak orang ya. Pandangan matanya itu loh kelihatan. Iya, lelah ya Bu ya. Iya, sudah ini paling ya siang ini loh Bu. Iya, ya itu Iya. tadi loh Bu. Saya datang ke sini sebenarnya kepingin sharing dengan Iya, jenengan. pasti datang ke sini ada tujuannya Iya, ini. iya Bu, iya. Mm-mm. Nah, beberapa hari ini kita kan sudah mulai MPLS ya. Masya Kok Allah. sepertinya ada saja permasalahan. Permasalahan yang tahun kemarin masih berlanjut sampai tahun ini. Gitu Bu. Oke. Itu loh yang menjadi Kira-kira permasalahan. apa permasalahannya Bu Susi? Ini loh, murid-murid saya, terutama yang kelas 6 itu masih banyak yang melakukan tindakan bullying itu loh Bu. Allah. Bullying itu kan memang sangat berbahaya ya. Iya. Sebenarnya kalau secara fisik anak-anak tidak melakukannya. Yang mereka lakukan itu secara verbal Bu. Jadi kalau misalkan satu anak melakukan bullying, biasanya diikuti oleh teman-temannya. Kenapa? Karena mereka membalas begitu. Akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Itu loh yang menjadi kekhawatiran saya. Dampaknya begitu, Bu. besar sekali memang Iya, itu ya. begitu Bu Alvina, itu yang menjadi permasalahan di kelas kami begitu Bu. Jadi Bu Susi tujuannya datang ke sini itu ingin mencari solusi itu ya Iya. terhadap bullying ya. Iya, saya ingin mencari solusi bagaimana cara mengatasi bullying ini supaya anak-anak terhindar dari bullying. Ya, terutama tidak sampai menulari yang lain itu loh. Bu. Iya, iya. Begitu. Bu Susi pernah mengidentifikasi bullying ini munculnya dari mana? Iya. Nah, pasti kan ada yang menjadi provokatornya ya barangkali loh bisa biasa jadi seperti itu biasanya kan ya. Iya, saya melihat ya, mengamati karena lingkungan tempat tinggal anak-anak itu kan memang banyak yang dari keluarga broken home. Allah ya Terus Allah. juga banyak yang Amin. melakukan apa namanya itu tindakan-tindakan kekerasan gitu Ya ya. Allah. Saya banyak mengamati itu. Jadi anak-anak mungkin terbiasa mendengar. Akhirnya ketika di sekolah mereka secara tidak sengaja mempraktekannya kepada teman-temannya. Itu loh Bu. Akhirnya ketika teman-temannya mendapat perlakuan seperti itu, ikut-ikutan membuli, Ya begitu, Allah, gitu ya. membalas apa yang dilakukan oleh temannya itu. Akhirnya menjadi suatu apa ya Bu, kebiasaan di kelas Enggak. kami. Ini barangkali Bu Susi pernah gitu ya pegang satu anak terus Iya. ditanya dapat kalimat ini dari mana gitu. Iya. Pernah gak seperti itu? Iya, pernah. Heeh. Satu anak memang saya interogasi seperti itu Bu ya. Heeh. Ya itu tadi, dapatnya dari mana Nak seperti itu? Dapat dari bapak ibu saya Bu. Biasanya kalau bertengkar seperti itu. Jadi bisa dikatakan ini anak membawa habit dari rumah, Dari rumah. kemudian ditularkan di Ke sekolahnya. teman-temannya. Ya Allah. Begitu Bu. Miris Akhirnya sekali. teman-temannya juga ikut-ikutan yang sebenarnya tidak mengenal kata-kata itu. Masya Allah gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian ini kan Bu Sisi sudah identifikasi ya, sudah mencoba juga komunikasi dengan anak, sudah mencoba komunikasi dengan orang tuanya mungkin. Nah, itu belum Bu. Hmm. Yang saya ini atasi dulu anaknya. Ini yang sementara ini saya lakukan begitu Bu. Kemudian juga kami di sekolah itu mulai dari mereka masuk ke halaman sudah melakukan apa ya, pembiasaan-pembiasaan baik, misalkan dengan menerapkan 5S ya, senyum, sapa, salam, sopan, santun, itu sudah kami lakukan. Kemudian melakukan salaman dan setelah itu melakukan sholat duha berjamaah, itu Masya sudah Allah. kami lakukan seperti itu Bu. Jadi dari setelah sholat duha ada pembiasaan-pembiasaan yang lain, itu sudah kami lakukan. Luar biasa ya, memberikan kebiasaan baik ya. Iya. Barang ini, jadi Bu Susi sudah luar biasa ya langkah-langkahnya ya. Kemudian ini rencananya apa yang akan dilakukan? Iya. Beberapa langkah tadi kan sudah dilakukan sudah, secara iya. global oleh pihak-pihak sekolah ya Bu. Rencana paling dekat ini ke depannya ini gimana Ini kira-kira? mungkin rencana terdekat saya itu menerapkan 5 KSE. Oh, luar Ya, biasa. Iya itu kompetensi Bapak itu. sosial emosional, Mm-mm. mulai dari kesadaran diri, Iya. kemudian juga manajemen diri itu Bu. Iya. Akan saya sisipkan di modul saya dan saya terapkan ketika pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Begitu Insya Allah ya, Nah, Insya Allah itu saya rasa semoga ini berhasil karena memang KSE ini sangat cocok sekali untuk
manajemen diri pada murid-muridnya Iya, ya. manajemen Iya, benar, Bu diri, Susi. kemudian kesadaran diri seperti itu. Luar biasa Bu ini Alvina. rencananya Bu Susi. Iya. Semoga semua rencana tadi dan apa yang sudah dilakukan itu bisa dipertahankan, justru Iya, malah amin. ditingkatkan gitu ya. Iya. Jadi Mungkin ini ada satu lagi Bu Iya, Alvina. iya. Mungkin saya akan memegang 1, 2 atau 3 orang gitu ya, yang memang merupakan pelaku utama. Itu benar. mungkin saya akan melakukan proses restitusi Bu Alvina. Iya, benar, Gitu. restitusinya ya. Iya. Jadi nanti akan saya lakukan proses restitusi sehingga nanti anaknya itu bisa menyadari kesalahannya dan tidak akan melakukannya atas kesadaran sendiri. Begitu. Masya Bu Allah, Alvina. Susi ini luar biasa Itu loh Bu padahal Alvina. ya. Menjadi PR saya itu. Sehingga nanti saya melakukan hal kecil itu di kelas dan nantinya akan berdampak pada lingkungan sekolah kami. Begitu. Kayaknya ini justru saya dapat banyak ilmu ini mana dari Bu Susi ini, Masya Iya, Allah. dari pancingan-pancingan pertanyaan berbobot jenengan mungkin ya Bu ya. Alhamdulillah kalau begitu, Masya Allah. Iya. Nih, gimana rasanya hatinya? Iya, alhamdulillah Bu Alvina. Jadi langkah ini, 2 langkah ini signifikan tadi akan saya lakukan dalam minggu-minggu ini dan seterusnya Bu Masya Alvina. Allah. Dan setelah sharing ini perasaan saya lega. Alhamdulillah, Bu Alvina, ya. alhamdulillah. Jadi kenapa? Karena saya sudah menemukan solusi terbaik terhadap masalah saya. Masya Allah, tadi. alhamdulillah. Saya doakan semoga lancar Iya. dan bisa mengatasi masalah ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Masya Allah. Semoga apa yang dilakukan Bu Susi menjadi pertimbangannya nanti di akhirat ya. Amin, amin, Luar ya biasa Rabbal ya Alamin. untuk Iya. mendidik generasi Iya. Indonesia yang Iya. Islam, Insya Allah ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Alvina Bu atas Susi. waktunya. Sama-sama Bu Susi, Masya Ya, Allah. mohon maaf ya sudah mengganggu waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Alvina, tadi saya sebagai observer melihat Bu Alvina proses kucingnya, alhamdulillah sudah sesuai dengan alur Tirta ya, sesuai. Alhamdulillah. Kemudian ini ya, saya akan menyampaikan beberapa catatan ya dari hasil kucing Bu Alvina dengan Bu Susi. Yang pertama adalah pada saat proses kucing tadi berjalan dengan baik ya, Alhamdulillah. sesuai dengan alur Tirta, dan Bu Alvina juga banyak sekali menggali dengan menemukan solusi-solusi buat apa ini kucingnya, padahal kucingnya itu sudah punya solusi sendiri, tapi karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Bu Alvina sampaikan, sehingga mampu memancing permasalahan dan solusi-solusi yang ada dalam diri kucing. Terus saya akan memberikan pertanyaan setelah proses kucing berlangsung ini ya. Yang pertama adalah, apakah selama jenengan itu kucing sudah dilakukan sesuai dengan alur Tirta ataukah belum begitu? Saya rasakan tadi berdasarkan persiapan yang sudah saya lakukan, insya Allah sudah sesuai dengan alur Tirta. Ya, baik. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah dari proses kucing tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Alvina itu tingkatkan sehingga membuat proses kucing itu semakin lebih baik dan baik lagi? Tentunya saya ingin mendapatkan banyak pengalaman ya. Dengan semakin sering coaching, saya melakukan proses coaching menjadi coach maupun coach ya, itu tentunya akan menambah pengalaman saya ke depannya untuk semakin lebih baik lagi dalam menggali dan mengenal emosi apa yang dihadapi oleh coach saya begitu. Masa berarti itu ya bagus sekali ya kompetensi yang ingin jenengan tingkatkan ya. Semoga dengan kompetensi tersebut diberikan kemudahan oleh Allah dan bisa meningkatkan jam terbang ya, jam terbang
kepada teman-teman kita, teman kita seperguruan, Teman sejawat, ya, teman Bu Titi. sejawat. Iya, betul sekali, Bu. Nah, itu saja ya Bu ya yang dapat saya sampaikan sebagai observasi, sebagai observer dengan pada saat proses kucingnya jenengan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.